Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalia Adisyani beserta 5 rekan saya. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai teater longser. Nah, apa sih teater longser itu? Ingin lebih tahu secara spesifiknya? Mari simak baik-baik video kami kali ini. Saya akan menjelaskan pengertian dari pertunjukan seni longser. Kata longser terdiri dari long, melong, dan ser rasa. Longser merupakan salah satu jenis teater rakyat yang hidup dan berkembang di daerah Priangan, khususnya di daerah Bandung. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa sekitar tahun 1915 di Bandung terdapat sebuah pertunjukan rakyat yang disebut doger. Dalam perkembangannya, doger berubah menjadi lengger, kemudian berubah lagi menjadi longser. Bentuk pertunjukan longser adalah sebuah teater rakyat yang mengandung unsur tari, nyanyi, lakon, dengan tambahan lelucon. Biasanya pertunjukan ini dilakukan pada malam hari di tempat yang terbuka dan menggelar tikar. Hal ini membuat penonton membuat setengah lingkaran seperti tapal kuda. Di tengah arena pun diletakkan obor sebagai alat penerangan. Longser adalah salah satu jenis teater rakyat teater Sunda yang hidup di daerah Priangan, Jawa Barat. Sebagai teater rakyat, longser dipentaskan di tengah-tengah penonton. Bahkan pada awal perkembangannya, longser hampir tidak pernah dipentaskan di atas panggung yang ditata sedemikian rupa, di mana terdapat penonton. Di sana longser digelar. Apakah tempat ini alun-alun, terminal, stasiun, atau bahkan di pinggir jalan? Menelusuri sejarah longser, tidak akan terlepas dari nama Bang Tilil, nama aslinya Akil, yang dikenal sebagai tokoh longser. Dalam kurun waktu 1920 sampai 1960, longser Bang Tilil mencapai puncak kejayaannya. Selain longser Bang Tilil, salah satu kelompok longser yang cukup terkenal adalah longser Pancawarna yang dipimpin oleh Ateng Japar, pernah berguru kepada Bang Tilil. Pancawarna didirikan tahun 1939 dan masih eksis sampai sekarang, walaupun produktivitasnya menurun. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan yaitu asal-usul pertunjukan seni longser. Nah, longser merupakan salah satu jenis teater rakyat yang hidup dan berkembang di daerah Priangan, khususnya di daerah Bandung. Nah, dari beberapa sumber disebutkan bahwa sekitar tahun 1915 di Bandung terdapat sebuah pertunjukan rakyat yang disebut doger. Dalam perkembangannya, doger berubah menjadi lengger, kemudian berubah lagi menjadi longser. Longser cukup berjaya sekitar tahun 1920 sampai 1960-an. Akan tetapi beberapa keterangan mengaitkan pengertian itu dalam kirata bahasa. Di dalam bahasa Sunda ada yang dinamakan kirata bahasa atau akronim, kependekan dari dikira-kira tapi nyata. Nah, apa sih sebenarnya artinya? Long dari kata melongyang, artinya memandang dan berarti ada sesuatu rasa, hasrat atau gairah. Namun tampaknya pengertian itu hanya dikarang-karang saja. Kemudian bentuk pertunjukan longser adalah teater rakyat yang di dalamnya terdapat unsur tari, nyanyi, lakon, dan lakon yang di dalamnya syarat dengan lelucon. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari di tempat yang terbuka. Nah, dengan menggelar tikar, jadi para penonton itu bisa menikmatinya dengan santai. Nah, secara otomatis penonton pun membuat setengah lingkaran seperti tapal kuda. Di tengah-tengah arena biasanya diletakkan oncor bersumbu 3 atau 5 sebagai alat penerangan. Gamelan diletakkan di belakang yang sekaligus juga sebagai tempat berganti pakaian oleh anggota rombongan. Walaupun umumnya pertunjukan malam hari, namun kadangkala dipertunjukkan pula pada siang hari dengan istilah lain yaitu lontang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hoirunisa. Antara tahun 1920-an hingga tahun 1960-an, longser Bang Tilil terus mengalami perkembangan hingga mencapai masa puncak. Di samping itu pula, muncul kelompok-kelompok lain
sebelum berkembang terdiri dari kendang, trompet, rebab, saron, gong, kecrek. Perkembangan selanjutnya menjadi lengkap, kendang, bonang, rebab, rincik, gambang, saron 1, saron 2, kecrek, jengklong, gong, ketuk, di mana semuanya berlaras selendro. Busana yang dipakai sederhana tapi mencolok dari segi warnanya, terutama busana yang dipakai oleh ronggeng. Biasanya memakai kebaya dan sampingnya batik. Untuk lelaki memakai baju karpet dengan celana sontok dan ikat kepala. Dalam perkembangannya, longser dikemas menjadi bentuk longser modern dengan memakai naskah dan tidak menggunakan setting oncor atau memakai pengiring karawitan, tetapi lebih kepada perkembangan konsepnya yang diambil dengan garapan baru. Nah, selanjutnya ada struktur seni pertunjukan longser. Yang pertama, tata alur dengan lagu gonjing sebagai bewara bahwa pertunjukan longser. Yang kedua, kidung sebagai pembuka yang dianggap memiliki kekuatan magis untuk supaya pertunjukan lancar. Juga di sisi lain, kidung dipakai lagu persembahan pada arwah nenek moyang. Kidung biasa dinyanyikan oleh ronggeng yang perkembangannya dinyanyikan oleh sinden. Yang ketiga, munculnya penari-penari yang diawali dari wawasan atau tarian perkenalan para ronggeng dan memperkenalkan para penari dengan julukan seperti si Betra, si Orai, si Asoy, si Geboy, goyang pinggul, disilahkan, dan eplok cendol. Tari yang dibawakan adalah ketuk dila atau cikruhan. Selanjutnya penampilan bobodoran dengan musik dan tarian, biasanya bodor menirukan tarian ronggeng atau kata-kata sehingga penonton tertawa. Dan terakhir, pertunjukan longser memainkan sebuah lakon yang diambil dari kehidupan seharian seperti perkawinan, pertengkaran, perceraian. Setiap cerita dibawakan dan penuh canda atau banyolan khas lokal. Selanjutnya yaitu bentuk pergelaran seni longser. Yang pertama ada nayaga. Nayaga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian khusus dalam menabuh musik. Adapun musik pengiringnya ada gamelan, gendang, rebab, saron, bonang, panerus, goong, dan kecrek. Peralatan lainnya adalah lampu penerang, bisa berupa patromex atau obor. Yang kedua, ronggeng. Ronggeng bisa dikatakan sebagai penari merangkap penyanyi dalam seni longser. Banyak yang beranggapan miring pada tokoh satu ini, bahwa ronggeng adalah wanita perayu dengan tarian yang erotis sebagai pemikatnya. Anggapan tersebut membuat beberapa penari seni longser enggan disebut sebagai ronggeng. Padahal ronggeng memiliki peranan penting dalam seni longser. Ia mempunyai daya tarik tersendiri sehingga akan terasa hambar jika tidak dilengkapi dengan ronggeng. Yang terakhir, bodor. Salah satu ciri khas dari seni longser adalah adanya bodor atau pelawak. Bodor hadir setelah penari ronggeng menampilkan tarian pembuka. Ia kemudian menari meniru gerakan ronggeng dengan gerakan yang kocak dan mimik yang humoris. Bodor bertugas memperkenalkan grup longser yang akan tampil dengan bahasa yang komunikatif dan biasanya dibumbui dengan candaan. Jika pementasan diadakan dalam sebuah karyaan, maka bodor pun akan mengungkapkan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan karyaan. Baik, segitu saja penjelasan tentang bentuk pergelaran seni longser. Dan itu pun akhir dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.